ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat Al-Quranul Karim patut untuk kita renungi dan mesti untuk selalu kita cermati, karena ini terkait dengan kontrolin terhadap diri kita sendiri, introspeksi dan memeriksa diri. Jangan sampai kita jatuh di dalam pembahasan di dalam ayat ini, termasuk orang-orang yang melakukan hal yang dilarang tanpa kita menyadarinya, atau tanpa kita pernah memikirkan tentang hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Baik, ayat di surah Al-A'raf ini, pada ayat yang ke-56 ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan selalu kalian berdoa, beribadah pada Allah dengan penuh rasa takut, dengan seluruh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangatlah dekat terhadap orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Iya. Ayat ini sebenarnya bagi orang yang mempelajari agama dan mengerti liku-liku pembahasan agama dari seluruh bab pembahasannya, apakah di bidang fikih, di bidang akidah, di bidang muamalah, di segala bidang pembahasan dari syariat kita, dia akan mengetahui bahwa ayat ini luas sekali cakupannya dan sangat mendalam sekali. Ketika dikatakan wala tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan. Kerusakan itu kalimat al-fasad, itu kalimat yang luas cakupannya. Masuk di dalamnya perbuatan kesyirikan, termasuk kerusakan yang paling besar. Masuk di dalamnya kekufuran, masuk di dalamnya kemunafikan. Karena itu adanya kesyirikan itu disebut sebagai kerusakan. Sejumlah perbuatan orang kafir itu disebut sebagai kerusakan di dalam Al-Quran. Dan perbuatan kaum munafikin disebut kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka berkata kami ini justru orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itu dari tipu daya kaum munafikin. Sebagaimana perbuatan dosa dan maksiat dengan segala bentuknya itu masuk di dalam perbuatan kerusakan. Masuk di dalam perbuatan kerusakan. Karena itu mencuri kerusakan. Itu dikenal dari umat-umat sebelum kita. Mencuri dalam segala bentuknya. Apakah dalam harta pribadi orang atau harta umum. Makanya ketika Nabi Yusuf menahan saudara-saudaranya dengan tuduhan mereka membawa
perhiasan atau mata milik Nabi Yusuf, maka saudara-saudara Nabi Yusuf membela diri dengan berkata, laqad alimta ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Kamu sudah tahu bahwa kami ini datang bukan untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi, dan kami bukan para pencuri. Bukan para pencuri. Yang kerusakan yang ada di alam ini, musibah dan malapetaka, itu sebabnya karena tangan-tangan yang merusak di atas muka bumi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Iya. Dosa dan maksiat masuk di dalam perbuatan kerusakan. Karena itu dari ciri Firaun yang gemar membunuh, berbuat kerusakan. Disebut dalam Al-Quran, innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagaimana membuat manusia itu takut, membuat orang-orang di dalam kekhawatiran, atau membuat kejadian-kejadian yang melayangkan jiwa, memutus jalan-jalan, menghilangkan keamanan, itu perbuatan kerusakan. Dan perbuatan kerusakan yang seperti ini, itu besar sekali hukumannya di dalam syariat ini. Diberi hukuman yang pasti. Iya. Karena itu orang-orang yang melakukan perbuatan terorisme, peledakan, pengeboman, itu kalau di pengadilan Islam, hukumnya cuma satu, adalah hukuman mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard." Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berjalan dengan kerusakan di atas muka bumi, hukumannya adalah dia dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, atau diasingkan dari muka bumi. Iya. Ini hukum tegas di dalam syariat akan hal tersebut. Jadi perbuatan kerusakan itu luas cakupannya. Dan untuk mengetahui luasnya cakupannya, kita juga harus memahami makna yang disebut di dalam ayat ba'da islahiha, setelah bumi itu diperbaiki. Apa maknanya bumi telah diperbaiki oleh Allah? Bumi ini diciptakan oleh Allah, sudah lengkap kebaikan dan manfaatnya. Huwallazi ja'ala lakumul arda, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Yang diciptakan untuk kita mengambil manfaat darinya. Iya. Dan bumi ini menjadi sangat baik sekali setelah diutusnya para nabi dan para rasul. Ditata dengan agama dan syariat. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, turunnya Al-Quran, itu bumi telah diperbaiki. Maka jangan ada yang berbuat kerusakan setelahnya. Berbuat kerusakan setelahnya. Karena itu menyelisihi dari kandungan Al-Quran, perintah-perintah agama, keluhuran syariat, itu adalah bentuk kerusakan dan berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan. Iya. Jadi kalau dicermati dari kandungan ayat, subhanallah, luas sekali dan sangat mendalam. Dan mungkin kita tergolong orang-orang yang banyak berbuat kerusakan, tapi kita tidak menyadarinya. Iya. Karena itu sebagian dari ulama kita, ada yang duduk di Masjid Nabawi menafsirkan ayat. Ketika dibacakan ayat ini, maka beliau menangis dan tidak sanggup berucap apapun hingga selesai antara maghrib dan isya.
Subhanallah, siapa manusia yang lancang ini? Bumi yang sudah diperbaiki oleh Allah, dia datang berani berbuat kerusakan di atasnya. Nah, itulah kadang manusia, dia berani masuk ke dalamnya, ke dalam perkara-perkara dia sangka dia berbuat baik, padahal dia berbuat kejelekan di dalamnya. Karena sifat dasar manusia, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya dia banyak berbuat zalim dan banyak kejahilannya. Iya. Apalagi kalau dihadapkan pada sebagian manusia yang dia ini berbuat kerusakan, tapi bahasanya saya adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan, orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu sifat kaum munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka berkata sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, itu kaum munafikin. Iya. Sifat-sifat mereka jelas. Kaum munafikin itu mereka bukan pergi membakar-bakar rumah orang, berkeliling menghabiskan kebun-kebun manusia, mencuri harta manusia. Tapi kekafiran mereka menyebabkan manusia lari dari agama, menyebabkan manusia tidak bersemangat menjalankan perintah. Itu bentuk-bentuk dari kerusakan kaum munafikin. Sebagaimana Fir'aun adalah sosok perusak termasuk terbesar di atas muka bumi. Bersamaan dengan itu dia mengaku dirinya orang-orang yang memerangi kerusakan. Karena itu ketika akan membunuh Nabi Musa, memerangi Nabi Musa, Fir'aun berdalih kepada kaumnya sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Wa qala Fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Kata Fir'aun, biarkan saya membunuh Musa dan biarkan Musa berdoa kepada Rabbnya. Ya, saya harus melakukan itu, kata Fir'aun, karena saya takut Musa ini mengganti agama kalian atau dia menampakkan kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan di atas muka bumi. Karena itu bahasa orang bisa saja dia berbahasa saya berbuat kerusakan. Padahal ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya. Iya. Karena itulah ayat ini harusnya sangat menyentuh hati, menggugah jiwa. Membuat kita khawatir. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang lancang ini. Banyak berbuat kerusakan dengan menelantarkan perintah, menginjak-injak dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengganggu manusia dengan lisan ataupun dengan tangan, dengan fisik. Dan sekarang banyak orang yang mengganggu manusia dengan lisannya, bahkan dengan dua ujung jempolnya, mengganggu manusia, melukai hati-hati orang. Dan dia nggak tahu bahwa itu adalah perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Masuk di dalam kategori ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Bergibah. Apalagi dia gibai pemerintah, penguasa. Iya. Nah, itu adalah dosa besar menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silam pendapat dalam hal itu. Itu perbuatan kerusakan. So, pemerintah itu dia punya wibawa, harus dijaga. Karena itu orang yang belajar fikih dalam agama ini, dia akan tahu ada bab namanya menjaga wibawa pemerintah. Nah, itu adalah tugas seluruhnya, semua rakyat. Karena itu kalau dia keliru, tidak boleh dibeberkan kekeliruannya di depan umum. Dinasihati secara pribadi. Karena memang kaidah syariat mengarah ke sana. Itu untuk menjaga kebaikan semuanya. Karena itu tiang pasak pada rumah.
Kalau diruntuhkan, maka rumah itu akan runtuh menimpa kita semua. Tapi kalau kita jaga, kita pelihara, maka kita sendiri akan berteduh sejuk di bawahnya. Terhindar dari segala hal yang buruk, dari angin kencang, dari hujan yang deras, dari terik matahari. Kita berteduh di bawahnya, mengambil kebaikan. Itulah kehidupan bersama. Iya, makanya Ramadan ini di dalamnya terdapat berbagai pelajaran yang harusnya membuat pikiran seseorang itu jernih. Dia pandai melihat hikmah-hikmah, pandai memperhitungkan akibat dari sebuah ucapan atau akibat dari sebuah perbuatan. Dia mengukur sesuatu itu dengan ukuran yang benar. Kemudian di kelanjutan ayat dikatakan, wad'uhu khawfan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harapan. Ini dua ibadah, al-khawf wa tama' wa raja. Rasa takut dan rasa harapan. Takut kepada siksaan Allah, tapi dia juga berharap apa yang berada di sisi Allah, kebaikan di sisi Allah. Dan seorang mukmin mengumpulkan dua hal ini di dalam dirinya, yaitu cirinya. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang nanti pembahasan yang lebih detail terkait dengan kaidah besar ini. Kemudian di akhir ayat dikatakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu adalah orang yang berbuat baik. Orang yang beribadah hanya kepada Allah dan menapaki kehidupan sesuai dengan jalan Rasulullah SAW, itu muhsin namanya. Dan muhsin juga kadang dia bermakna anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahui bahwa Allah melihatmu. Dan ada tiga bentuk yang lain dari ihsan, yaitu berbuat baik kepada makhluk. Dia berbuat baik kepada manusia. Karena itu Qarun yang merusak ini, yang merusak dengan hartanya, itu telah diingatkan oleh kaumnya. Iya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah engkau, berlaku ihsanlah. Jadilah orang yang muhsin, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Dan telah diingatkan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka orang yang berbuat ihsan itu lawan dari orang yang berbuat kerusakan. Ini sifat yang agung, sifat yang mulia. Sifatnya para nabi dan para rasul. Karena itu Nabi Syuaib alaihi salam, dari pokok yang beliau bawa disebutkan adalah melarang dari perbuatan kerusakan. Nabi Yusuf di penjara, itu dikatakan oleh orang yang di penjara, inna naraka minal muhsinin, kami melihat engkau orang-orang yang berbuat baik, muhsin. Malah setelah beliau menjadi seorang pembesar, ya orang-orang juga masih berucap seperti itu, inna naraka minal muhsinin, kami melihat engkau dari orang yang berbuat baik. Itu sikap melekat, adalah sifat yang melekat pada seorang muslim dan muslimah. Dia selalu berbuat baik di dalam kehidupannya, dan rahmat Allah dekat terhadap mereka, selalu meliputinya. Ingin rahmat Allah, jaga diri, jangan berbuat kerusakan, selalu mengadakan perbaikan, tergolong kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di lembaran-lembaran bulan Ramadan ini ada pendidikan-pendidikan jiwa untuk hal tersebut. Dari keberadaan kita menjalankan perintah-perintah Allah, itu pembiasaan diri untuk berlaku ihsan. Dan kita meninggalkan hal-hal yang dilarang di bulan Ramadan, itu pembiasaan diri untuk jangan berbuat kerusakan. Untuk jangan berbuat kerusakan. Dan ini dasar penting dari hikmah Ramadan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala dosa dan maksiat,
menggolongkan kita kepada orang-orang yang berbuat ihsan, tidak menggolongkan kita kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam.